Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah pada waktu saya sakit, saya takut mati nggak? Pada waktu saya dikatakan kanker, kira-kira ada ketakutan nggak kalau saya ini akan meninggal? Secara jujur, secara manusia tentunya saya juga mengalami yang namanya ketakutan. Ya, mereka menanyakan itu karena mungkin mereka pernah mendengar kalau orang yang meninggal, makanya mereka raib, hilang, lenyap begitu saja. Atau mereka punya pengertian, mereka akan alami tidur yang panjang sampai Tuhan datang. Tapi ada juga yang percaya mereka itu pergi ke tempat perhentian. Tapi yang lebih mengerikan bagi saya adalah pada waktu kalau mereka percaya bila mereka meninggal maka roh mereka bergentayangan. Nah, saya percaya pada waktu saya meninggal saya akan punya sebuah tempat di surga. Bukan karena saya, saudara, ya, tapi saya mempercayai Alkitab, di mana Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan dalam terjemahan Alkitab bahasa lainnya dibilang begini. Kamu tahu bahwa tubuh kita, tenda kediaman kita di bumi ini akan dibinasakan. Tapi ketika hal itu terjadi, Tuhan sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal kita. Rumah itu tidak dibangun oleh manusia. Rumah itu ada di surga untuk selama-lamanya. Bila kita mengalami ketakutan bila kita meninggal, nanti kita kemana, roh kita ada di mana? Saudara, percayailah Alkitab yang mengatakan pada waktu kita meninggal, maka kita akan dibawa ke dalam rumah kita yang ada di surga. Karena Tuhan sudah mengatakan, Dia sudah menyiapkan tempat bagi Anda dan bagi saya. Amin. Alkitab memang cerita tentang dua hal, yaitu neraka dan surga. Dan bagi kita yang mempercayai firman Tuhan, kita tahu tidak ada dunia lain ya selain neraka dan surga. Jadi artinya tidak ada dunia lain seperti roh yang bergentayangan atau bisa mendatangi manusia ya untuk memberikan pengarahan. Jadi apabila ada orang yang berkata papanya datang dan kemudian memberikan pesan kepada anaknya yang masih hidup padahal papanya sudah meninggal, saya berkata itu bukan roh papanya. Amin. Tapi itu adalah roh yang menyamar, yang meniru, yang menyaru sebagai papanya. Bagaimana kita tahu bahwa ini benar-benar cuma dua dunia? Ya tentu sekali lagi dari Alkitab yang mengatakannya. Yang cerita itu adalah Yesus. Bahkan yang paling banyak cerita tentang neraka dan surga adalah Yesus sendiri. Misal saya ini tahu Bali karena pernah ke Bali. Maka saya bisa bercerita tentang Bali kepada orang-orang yang menanyakan tentang Bali kepada saya. Setuju nggak? Saya juga bisa bercerita tentang Jepang, tentang Yerusalem, dan negara-negara lain. Saya bisa cerita karena saya pernah ke sana. Dan Yesus pernah ke surga. Bahkan Dia dari surga. Sehingga tentunya tidak aneh kalau Yesus bisa cerita tentang surga. Karena Dia pernah di sana, ada di sana, dan datangnya dari surga. Amin. Ya, jadi bagaimana kita bisa mempercayai surga dan neraka? Sekali lagi karena dari Alkitab. Tapi kita kan belum ke surga. Di mana surga itu? Kalau kita mau mencari surga, saya mau berkata, Anda tidak akan pernah bisa menemukan surga di jagat raya ini. Tahukah jagat raya ini begitu luas, tak bertepi, tak terbatas. Saya beri contoh kecil saja. Kita di bumi kalau mau datang ke bulan, saya membaca, saudara, ya ada pengetahuan yang mengatakan kalau kita mau berjalan atau kita mau pergi ke bulan, maka waktu yang dibutuhkan ada yang berupa 1 tahunan lebih, ada yang berkata 6 bulanan, ada yang berkata harian. Bahkan Apollo 11 di mana Neil Armstrong adalah manusia pertama yang mendarat ke bulan, waktu itu naik pesawat Apollo 11 yang canggih saat itu membutuhkan
bumi ke bulan membutuhkan waktu 75 jam. Sekarang katanya cuma dalam hitungan yang lebih pendek. Apalagi kalau Anda pergi ke bulan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya bisa berjalan kurang lebih 300.000 kilometer. 300.000 kilometer bukan per jam, per detik. Ya, dengan pesawat kecepatan cahaya kita bisa mencapai bulan. Itu cuma hanya membutuhkan waktu 1,3 detik. Wow, 1,3 detik dengan kecepatan cahaya yang berjalan 300.000 kilometer. Bisa bayangkan? Di ujung galaksi ke galaksi lain dalam tata surya kita, saudara, itu membutuhkan waktu 100.000 tahun cahaya. Kalau dihitung dengan hitungan manusia, tahun hitungan manusia, ya kita tidak akan bisa menemukan karena angkanya, nggak bisa hitung karena angkanya nolnya banyak. Artinya butuh waktu yang sangat panjang, butuh waktu yang sangat lama kalau kita mau menuju dari galaksi satu ke galaksi lain di ujung tata surya kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Cahaya aja yang begitu cepat membutuhkan waktu 100.000 tahun. Jadi artinya dunia ini, alam jagat ini, saudara, yang nggak masuk di akal kita itu begitu luas. Begitu besar. Pengetahuan tidak bisa mengetahui ujungnya karena begitu besar, begitu luas, begitu hebat. Tak bertepi karena tidak sanggup menghitungnya. Tetapi cuma butuh hitungan yang sangat singkat. Pada waktu kita meninggal, kita bisa langsung menuju ke surga. Dan sekarang pertanyaannya, lalu di mana neraka? Kalau kita tidak bisa menemukan surga di alam jagat raya ini, tetapi pada waktu kita meninggal, maka langsung secepat kilat kita sudah ada di surga. Lalu di mana neraka? Lukas 16 ayat ke-23, saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa lain, katakan begini. Di dunia orang mati ia menderita sekali, dan pada waktu ia memandang dari sana ke atas, ia melihat Abraham di tempat yang jauh dan Lazarus ada di samping Abraham. Ini kisah bagaimana Lazarus dengan orang kaya yang meninggal dan melihat ada Abraham di atas. Sedangkan orang kaya ini ada di bawah, maka ada kata-kata dia memandang dari sana ke atas. Artinya kan dia ada di bawah, dia memandang ke atas di mana Abraham ada. Jadi saya mengerti neraka itu ada di bawah. Kata Alkitab, neraka itu ada di bawah. Dan jadi pertanyaan yang menarik buat saya sendiri, ada apa di neraka? Saya ingin kita mengerti bukan kata orang, bukan kata siapapun, tetapi kata Alkitab. Ada apa di neraka? Lihat Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata mereka dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perhatikan, Wahyu mengatakan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Artinya di neraka tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut. Berarti di neraka itu tidak ada perhitungan waktu, tidak kenal waktu, dia kekal selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan di neraka, lihat kembali di dalam Lukas 16 ayat ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api.
Waktu kita membaca ini, bagaimana saudara orang kaya yang meninggal, yang ada di bawah, yang ada di neraka, meminta dan berseru kepada Bapak Abraham untuk mengasihani dia dan memberikan air untuk menyejukkan lidahnya. Artinya di neraka ada kehausan, ada rasa haus, ada rasa lapar di dalam neraka. Mengerikan sekali saudara. Jadi Bu, sangat takutnya neraka. Saya tidak ingin menakutkan Anda, tapi coba kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita tentang surga, neraka, dan kematian. Lihat, saya mau katakan surga adalah tempat yang sangat indah. Maka seringkali dikatakan rest in peace, beristirahat dengan damai. Pada waktu kita meninggal akan ditulis di batu nisan kita kebanyakan adalah rest in peace, beristirahat di dalam damai. Karena memang surga itu tempat yang dipercaya menjadi tempat yang sangat indah, di mana kita bisa beristirahat dari segala jerih lelah kita. Kita tidak lagi kenal capek, kita tidak lagi kenal air mata, artinya kita tidak lagi bisa berduka, kita tidak lagi menangis, meratap, karena di surga hanya ada sukacita. Amin. Kita bisa ke surga karena anugerah. Amin. Saya katakan sekali lagi, kita bisa ke surga karena anugerah. Kita tidak perlu buat apa-apa untuk bisa masuk ke surga, karena itu pemberian Tuhan. Pada waktu Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda, maka otomatis surga jadi milik kita. Kok gampang ya, enak ya. Itulah kabar baik yang diberitakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Untuk masuk ke surga tidak perlu susah payah, jerih lelah, kerja keras, bikin ini, bikin itu, tidak. Tetapi cukup percaya kepada Yesus. Maka jaminan tiket ke surga sudah di tangan kita. Katakan amin. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Saya temukan ada beberapa teman-teman yang saya kenal itu meninggal dengan mendadak. Waktu dia masih teleponan sama istrinya, dia WA-an sama temennya, tiba-tiba tanpa diketahui oleh siapapun, dia lepaskan HP-nya dan meninggal. Padahal masih chattingan, tapi meninggal tiba-tiba. Karena memang kita mati tidak ada yang tahu waktunya. Untuk itu saya mau berkata kepada kita semua, bersiap sedialah waktu kita dipanggil pulang, kita meninggal, kita langsung ke surga. Dan jangan pernah takut, apalagi berpikir roh kita bergentayangan di bumi ini, seperti gak ada tempat kita menjadi gentayangan. No, gak seperti itu. Kita punya tempat tinggal. Jadi jangan takut. Pada waktu kematian menghampiri kita sudah siap. Karena kita tahu kita punya rumah di sana. Kita bukan lagi orang yang luntang-lantung gak tahu tujuan. Tapi saya berdoa Anda menangkap berita kabar baik ini, bahwa pada waktu kita percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah disiapkan satu rumah yang sangat kekal, yang kekal selama-lamanya. Kita akan berdiam bersama Bapa kita di dalam surga. Amin. Di dalam surga tidak ada tangisan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi semuanya yang membuat kita menderita. Sudah lenyap. Tetapi yang kita dapati di surga adalah sukacita dan sukacita dan sukacita. Caranya sangat mudah. Percaya saja kepada Kristus Yesus, maka kepastian surga jadi milik kita. Saya mengundang saudara-saudara yang mendengar akan hal ini, yang mungkin belum percaya atau belum teguh imannya, masih bingung kalau mati kemana, apakah dia ke surga. Saya memberikan sebuah kabar baik bagi kita semua. Percayalah, ke surga bukan usahamu. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan kerja keras manusia.
Tidak ada yang bisa masuk surga dengan usaha manusia, tetapi cukup percaya saja. Dia yang mempunyai surga, dia yang punya surga, yang sudah datang dari surga ke bumi untuk memberikan kepada Anda surga yang kekal. Amin. Saya berdoa, biarlah anugerah Tuhan limpah atas hidup kita. Begitu juga bagi Anda yang sudah ditinggal oleh kekasih-kekasih kita, oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin sudah meninggalkan kita lebih dulu pulang ke rumah Bapa. Janganlah kita juga berlarut-larut dalam kesedihan seperti orang dunia. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang yang kita kasihi sudah ada bersama Bapa kita di dalam rumahnya di surga sana. Dan yang pasti mereka bersuka cita, bergembira, dan tidak lagi mengalami penderitaan seperti yang mereka alami di dunia ini. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.